kemudian apa yang kita saksikan sehari-hari yang ada di sekeliling kita, dalam tamasya rekreasi kita, kita menyaksikan semua keindahan itu, maka kemudian harus ada Allah hadir di sana, harus ada hari akhir yang kita tanamkan agar menjadi kontrol bagi siapapun. Seorang Arab Badui pernah menyampaikan sebuah kalimat saat dia melihat suasana padang pasir. Dia mengatakan, al-ba'aratu tadullu 'alal ba'ir wal atharu yadullu 'alal masir, laylun daj wa sama'un dhatu abraj afala yadullu 'ala sani'il kabir. Dia melihat kotoran, dia mengatakan kotoran ini menunjukkan bahwa ada unta yang baru saja lewat. Jejak kaki ini menunjukkan ada orang yang baru saja melewati, meninggalkan jejak ini. Kemudian melihat malam, dia sampaikan malam yang gulita ini, yang gelap ini, dan langit yang terkadang dihiasi oleh bintang-bintang yang indah itu, tidakkah ini semua menunjukkan akan keberadaan yang maha mencipta dan maha besar? Saudara-saudaraku dirahmati Allah, ini kalimat yang sangat dahsyat. Sederhana, memaknai hal yang sederhana dalam keseharian, tetapi sangat dalam karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta. Logika yang sangat sederhana tapi luar biasa. Kalau kotoran saja menunjukkan binatang yang ada, kalau jejak kaki menunjukkan orang yang barusan lewat, maka semua yang indah dari semesta, pergantian siang malam, langit yang terhiasi oleh bintang dan seterusnya, mustahil dia tidak ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu seringkali menggandengkan dua rukun iman dari 6 rukun iman yang kita kenal, yaitu al-imanu billah wal yaumil akhir. Umpamanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah tentang mereka-mereka yang layak untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah yang beriman pada Allah dan hari akhir. Rasulullah Muhammad SAW juga demikian, menggabungkan dua hal itu. Bahkan dalam satu hadis beliau mengulang 3 kalimat itu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kemudian siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangga. Siapa yang beriman pada Allah hari akhir, maka hormatilah tamu. Ini menunjukkan bahwa ternyata pembahasan dari 6 rukun iman ini, ternyata 2 ini diunggulkan. Karena beriman pada Allah dan hari akhir adalah merupakan pondasi yang paling mendasar, yang kalau itu ada, maka iman-iman yang lain akan ikut. Bukankah ketika seseorang percaya bahwa hari akhir itu ada, hari kebangkitan itu akan ada, setelah itu adalah seluruh pertanggungjawaban amal, bukankah kemudian dia sangat amanah? Bukankah dia sangat jujur? Bukankah dia tidak berani dusta? Bukankah dia tidak berani menipu, mendolimi orang lain dan seterusnya? Karena dia tahu seluruh amalnya akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga ketika nanti ada masalah di sepanjang perjalanan hidup kita. Orang yang berbuat kesalahan tetapi dia punya iman pada Allah dan hari akhir, akan sangat mudah dia dinasihati, akan sangat mudah dia kembali ke jalan yang benar. Pertanyaan besarnya adalah, terus bagaimana kita menanamkan itu minimal pada diri kita dan kemudian pada keluarga kita? Sesungguhnya subhanallah, Quran mengajarkan, kalau kita buka ayat-ayat Makkiyah, kita akan menjumpai metodenya. Mari kita lihat salah satu contoh ayatnya. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah
bal aktsaruhum la ya'lamun. Siapa yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi manusia, kemudian menjadikan di bumi di sela-selanya ada sungai-sungai yang mengalir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan gunung-gunung yang ditancapkan dan menjadikan di antara dua lautan ada pemisahnya. Adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Subhanallah, apa yang sekarang Allah sampaikan tentang apa yang kita saksikan sehari-hari. Kita diminta untuk memikirkan bumi, memikirkan sungai dengan gemericik air yang mengalir itu. Kita diminta untuk mengamati gunung yang indah dan kita saksikan begitu perkasa menjulang itu. Kita diminta untuk mengamati kalau kita pergi ke lautan, lengkap sudah. Masalahnya di kita adalah perjalanan yang kita lakukan hanya sekedar sebuah rekreasi. Tapi tidak ada yang mencoba mengait dengan Allah Subhanahu wa taala sampai muncul kalimat, adakah Tuhan yang layak disembah selain Allah? Tidak sampai pada itu. Harusnya difikirkan bagaimana caranya itu selalu dikait dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus difikirkan, dan itu suatu hal yang metode yang sangat indah. Lihat contoh yang lain. Kalau tadi adalah iman pada Allah, kita sekarang berbicara tentang iman pada hari akhir. Lihat contoh yang dicontohkan dalam surat Qaf. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Fa'ambatna bihi jannat wa habbal hasid, kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun yang hijau itu dan biji-bijian yang nanti bisa dipanen. Wan nakhla, dan pohon-pohon korma. Basiqatil laha tal'un nadid, yang mayangnya, cabang-cabangnya pohon korma yang menjulang itu. Lihat, bicara hujan, bicara fungsi hujan. Ini bukankah ini juga dipelajari di kuliah-kuliah kita gitu ya. Tapi sayangnya berhenti di situ, berhenti pada fungsi. Harusnya dikait pada kalimat berikutnya adalah rizqal lil ibad. Ini rizki bagi hamba. Kalau sudah bicara rizki pada Allah, pasti Allah terbawa. Karena yang berikan rizki hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Kemudian fungsi hujan juga menghidupkan tanah yang telah mati. Kadzalikal khuruj, begitulah nanti kalian akan dibangkitkan. Subhanallah, tiba-tiba begitu bicara hujan, bicara bumi yang dihujani kemudian menjadi hijau dan menumbuhkan, tiba-tiba ayat lompat berbicara tentang begitulah nanti kalian dibangkitkan untuk menghadapi hari akhir. Jadi manfaatkan momentum yang kita lihat sehari-hari, itu bisa mengait kita dengan Allah hari akhir. Harus bisa kita lakukan. Ada juga metode kedua yang juga ini pasti akan disukai oleh siapapun, yaitu kisah. Siapapun, anak-anak, orang tua, orang dewasa, siapapun senang diceritain. Maka kita harus pandai-pandai mengait sebuah kisah untuk menanam iman pada Allah, iman pada hari akhir. Kalau kita sering mendengar kisah tentang penggembala kambing yang diuji oleh Abdullah bin Umar umpamanya. Kalau kita mengamati kisah Rasul di mana Rasul berdoa, dalam doanya saat tidak ada lagi usaha manusia yang bisa dilakukan. Jadi itu semua disampaikan agar hadir Allah dalam kehidupan kita. Dan kalau itu disampaikan, kita tahu Masya Allah tidak ada putus asa dalam hidup. Ada Allah selalu, Allah yang siap menolong dan membantu, Allah membuka pintu rizki dan taubatnya dan seterusnya. Begitu pula tentang hari akhir, ketika kita membahas tentang kisah-kisah dalam Quran, betapa siapapun yang kuat, yang hebat sekalipun, semuanya akan mati dan kematian adalah awal dari hari akhir dan seterusnya. Maka selalu kaitlah apa yang ada di sekeliling kita dengan Allah dan hari akhir, tanamkan nilai itu, mudah-mudahan tertanam dalam diri kita, dalam diri generasi kita. Pegang dua hal ini saja, yaitu berkisah untuk menanamkan iman pada Allah hari akhir, kemudian apa yang kita saksikan sehari-hari yang ada di sekeliling kita, dalam tamasya rekreasi kita, kita menyaksikan semua keindahan itu, maka kemudian harus ada Allah hadir di sana, harus ada hari akhir yang kita tanamkan agar menjadi kontrol bagi siapapun. Mudah-mudahan hal yang sederhana ini bisa membantu kita untuk kembali menanamkan keyakinan pada Allah dan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab.